Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, hari ini ketemu dengan kita lagi ya. Nah, kali ini kita akan belajarnya bersama saya Bu Ayu dan saya Pak Agus. Oke, anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya anak-anak siapkan dulu semua peralatannya. Apa saja, Pak? Ada buku tema 5 ya tentunya ya. Kemudian alat tulis. Iya. Ya, tip juga jangan lupa ya. Oke, dan kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita sudah sampai di tema 5, subtema 3, pembelajaran ketiga dan keempat ya. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan belajar apa saja ya? Nah, kita akan belajar satu, kegemaran anggota keluarga. Kemudian kita juga akan belajar membandingkan dan mengurutkan bilangan 21 sampai dengan 40. Dan yang terakhir kita akan belajar tentang kalimat ajakan. Ya, kalimat ajakan ini kemarin sudah ya, kita biar lebih matang lagi, anak-anak biar lebih paham lagi. Betul sekali Bu Ayu. Ya. Yuk, kita mulai di pembelajaran ketiga ya. Udah dibuka bukunya. Ayo mengamati. Nah, di sini ada bacaan. Anak-anak tiap mulai pelajaran jangan lupa harus mau membaca. Untuk apa Pak Agus? Ya, agar lebih yang sudah bisa membaca itu biar supaya lebih lancar Ibu Ayu ya. Iya, jadi bacanya biar tambah lancar. Kemudian tambah untuk belajar memahami bacaan. Betul sekali. Tentunya akan yang namanya rajin membaca itu akan tambah ilmunya ya Bu Ayu. Juga betul. Ya. Yuk kita baca ya. Baik, bacakan. Ya. Di sekolah Siti dan Lani suka bertukar cerita. Mereka bercerita apa saja? Tentang makanan kesukaan hingga keluarga di rumah. Kali ini Siti bercerita tentang kegemaran keluarganya. Keluarga Siti gemar berolahraga. Olahraga yang disukai berbeda-beda. Ayah Siti suka bermain bola. Ibu Siti gemar main bulu tangkis. Siti lebih menyukai lompat tali. Walau berbeda kegemaran, keluarga Siti tetap dapat berkumpul bersama. Bagaimana dengan kegemaran anggota keluargamu? Iya. Nah, di kegemaran, kegemaran itu sama dengan kesukaan, hobi ya. Jadi mulai sekarang kalau kalian dengar kegemaran, kesukaan, hobi itu sama. Adalah sesuatu yang kalian sukai dan itu kalian lakukan berulang-ulang terus, sering-sering dilakukan. Iya, tentu anak-anak punya kegemaran yang berbeda-beda ya Bu ya. Betul sekali. Nah, kalau misalkan dalam anggota keluarga atau mungkin temannya punya kegemaran yang berbeda, maka kita nggak boleh saling bagi kegemaran. Nggak boleh memaksa, nggak boleh menghina. Mungkin kamu suka bersepeda tapi temanmu nggak suka sepeda, dia lebih suka main lebih suka bermain sepak bola. Nah, itu namanya kegemarannya beda-beda, ya harus saling menghargai, menghormati. Betul sekali. Ya, kita lanjutkan. Nah, kegemaran di anggota keluarga mungkin juga tentang hewan peliharaan ya. Betul sekali. Walaupun nggak dipelihara, mungkin hewan kesukaan berbeda-beda. Nah, ayah suka hewan apa, ibu suka hewan apa, itu kan beda-beda. Nah, kali ini nanti tugas kalian tuliskan hewan yang digemari anggota keluargamu. Iya, misalkan ayah sukanya hewan apa ya Bu? Biasanya suka burung, pelihara burung. Kayak Pak Agus juga punya burung banyak ya Bu? Banyak itu di rumah. Kemudian kalau berikan alasnya Bu ya. Iya, kenapa kok suka memelihara burung? Mungkin karena suaranya yang bagus. Setiap kali, misalkan setiap pagi kan sudah terdengar suara burung yang Kalau Pak Agus suka pelihara burung karena itu nanti dijual uangnya banyak, enggak?
Ya, hanya suka memelihara saja, diambil apa namanya suaranya, apalagi ketika pulang kerja Bu ya. Oh Saya jadi bisa hiburan terhibur. tersendiri Iya. ya Pak ya, oh gitu. Selanjutnya Ibu, hewan yang disukai apa? Nah, biasanya ibu itu apa ya yang disukai? Kalau kakak Kucing bisa biasanya iya, kucing. kalian akan tahu kalau kamu harus bertanya ya, tanya sama papa di rumah sama ayah ya. Ayah suka hewan apa? Nanti ayah suka itu kamu tulis. Kenapa ya kok suka ini? Ditulis gitu Betul, ya. ya. Jadi tugasmu ini ya, kamu isi di tabelnya. Ya. Oke, selanjutnya. Ya. Lanjutkan. Nah, di pembelajaran selanjutnya kita akan belajar kembali tentang kalimat ajakan. Nah, ya. kita ulangi lagi ya, Pak. Iya. Ya, kalimat ajakan itu merupakan kalimat yang isinya mengajak melakukan sesuatu kegiatan. Ya. Nah, biasanya ini diawali kata apa, Bu Ayu? Kata ayo, kemudian ada mari, atau kadang yuk. Yuk. Nah, Tapi contoh, biasanya yang sering itu ayo sama mari itu ya, Bu ya. Yang betul diajari. sekali. Ya. Jadi nanti kalau ada kata-kata yang awalnya ayo, mari, atau yuk, gitu berarti itu kalimat ajakan. Contoh ya, ayo kita belajar menulis. Iya. Atau contoh lagi, mungkin Pak Agus, ayo kita rekaman ya gitu Iya. ya. Itu kalimat ajakan Ya, juga. itu namanya kalimat ajakan. Betul Ayo, sekali. mari, ya Mari. itu kata-kata yang biasa dipakai atau mengawali suatu kalimat ajakan. Ya, Nah, setelah ajakan. kalian tahu, yuk kita berlatih. Ayo berlatih, itu juga ajakan ya Pak ya. Iya, ayo berlatih. berlatih. Nah, tugas kalian kali ini pasangkan gambar dengan kalimat ajakan yang tepat. Nah, jadi tinggal menarik garis ya. Iya. Gambarnya sudah ada, kalimatnya sudah ada. Ya, di sebelah kanannya ya Bu ya. Nah, kalian tinggal nanti menarik garis. Menarik garis. Bisa Misalkan ini. anak-anak diberi contoh bagaimana Bu? Contoh nomor 1, ini ada gambar Siti, Udin, dan temannya ya. itu dia membaca ya itu. Coba Iya. mana kalimat ajakan yang tepat ya? Ya, kira-kira yang mana ya? Ya, berarti Ibu ini gurunya sedang apa membaca atau bercerita ya itu ya. Iya. Nah, contohnya misalkan kita tarik garis, misalkan ayo kita dengarkan cerita ibu. Nah, seperti ini ditarik anak-anak ya. garis. Kita garis dengan penggaris ya Bu ya, biar rapi ya. Betul sekali. Iya. Nah, kemudian untuk yang ketiga untuk soal nomor 2, 3, dan 4 nanti Kalian anak-anak kerjakan sendiri. Kalau tidak bisa nanti minta bantuan sama orang tua. Harus dikerjakan. Betul Kalau sekali. yang belum lancar baca, pelan-pelan bacanya enggak apa-apa. Kemudian nanti tanya sama mama sama papa juga boleh. Betul Iya. sekali ya. Nanti sewaktu-waktu kalau bukunya dikumpulkan ini dinilai ya. Betul sekali ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan belajar membandingkan. Nah, amati gambar di bawah ini. Yuk anak-anak diperhatikan ya. Gambar A ada. Ini namanya apa ya Bu ya? Kemarin itu namanya block dance ya. Block dance, block ya, dance. balok kayak balok itu ya. Iya, betul sekali. Ada angka 37. 37 terdiri dari 3 puluhan dan 7 satuan. Masih ingat pelajaran puluhan satuan dulu ya? Oke, berarti yang A 3 puluhan 7 satuan, 37. Jadinya 37. Ya. Selanjutnya yang B ada bilangan 23 terdiri dari 2 puluhan dan 3 satuan. Ya. Jadinya 23. Terus perintahnya suruh ngapain ya Pak ya? Sekarang anak-anak disuruh membandingkan banyak balok puluhan, 30-an lebih dari 20-an. Ya. Nah, jadi kalian lihat puluhannya dulu ya, puluhannya. Yang A 37, yang B 23. Puluhannya beda ya Pak ya. Berarti 37 balok itu lebih banyak dari 23 balok. Ya, dan 37 lebih dari 23. Nah, ingat kata kuncinya ini sama kayak di pembelajaran tema yang sudah lewat ada ya Pak ya. Membandingkan dengan menggunakan kata lebih banyak, lebih sedikit atau sama banyak. Iya, untuk membandingkan banyaknya benda. Ya.
Ya. Anak bisa ya. Kalau kalian ini sudah bisa, di halaman selanjutnya, ayo berlatih. Bandingkanlah. Hitung banyak balok di bawah ini. Bandingkan menggunakan kata lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak. Contoh. Ya, jadi tugas kalian yang pertama kamu hitung dulu berapa puluhannya. Ya. Berapa itu puluhannya yang gambar pertama, kotak Ya. pertama ada 20-an. Berarti tulis 2 di situ. Di sini. Kemudian satuannya ada sisanya ada 1 2 3 4 ya Bu ya. Iya, 20-an 4 satuan berarti di situ diisi 24. Ya. Kemudian kotak yang kedua ada 20-an juga. Kemudian satuannya ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya, jadinya 7 satuan, jadinya 20 tuh 27. Lah kalau kita bandingkan ya Bu ya, 24 balok lebih sedikit dari 27 balok ya. Nah, jadi cara mengerjakannya seperti itu ya Nak ya. Kalian hitung dulu. Iya, menghitung dulu. Iya, seperti yang kita contohkan tadi ya. Iya. Kalau sudah kalian kerjakan bawahnya dan halaman selanjutnya. Ya. Kalau yang bawah itu gampang ya, hanya mengurutkan. mengurutkan. Ya, yang ini kita urutkan saja. Sudah ada yang dari yang terkecil ya Pak ya, ada dari 21, terkecil 21, kemudian sini 26. 26, Berarti sini besar. angkanya berapa diurutkan ya. Ya. Gampang sekali. Ya, Oke. Alhamdulillah, sekarang kita masuk di pembelajaran keempat. Pembelajaran keempat. Lihat anak-anak itu sedang di mana ya Pak ya kira-kira? Kira-kira sedang di kebun binatang ya Bu ya. Betul. Iya. Ada gajah, Ada jerapah. ada jerapah. Nah, Dan binatang-binatang yang lain yang mungkin tidak bisa ditampilkan melalui gambar ya Bu. betul. Kita akan belajar tentang apa ya? Ya, kita membaca dulu. Iya. Ya. Oke, anak-anak, ayo bersama Bapak Ibu guru yang di sini kita belajar membaca ya. Ayo membaca. Iya. Bacalah cerita di bawah ini. Kelas 1 pergi karya wisata ke kebun binatang. Ada berbagai binatang di sana. Dayu mengajak Siti melihat gajah. Ayo kita lihat gajah Siti. Ajak Dayu. Edo mengajak Benny ke kandang Zarofah. Nah, jerapah ya itu Jerapah, ya. ya. Yuk kita ke kandang jerapah, kata Edo. Mereka belajar bersama tentang binatang. Mereka mendapat pengalaman yang menyenangkan. Nah, Tuh. dari cerita ini tadi mereka sedang berada di kebun binatang, ajak iya. temannya melihat-lihat. Ya, kalian siapa yang pernah ke kebun binatang yuk? Pasti Udah semuanya pernah sudah pernah Kayaknya ya, Bu, sudah ya. pernah ya, anak-anak suka kalau Iya, pergi ke tapi kebun kalau kondisi binatang. seperti ini boleh nggak Bu? Belum boleh. Belum boleh, apalagi PSBB ya Bu. Iya, jadi melihat binatang-binatangnya bisa lewat TV atau Melalui lewat YouTube, YouTube, ya. iya. Ya, nah kali ini tugas kalian suruh ngapain ya? Anak-anak disuruh untuk menunjukkan kalimat ajakan sesuai atau yang ada pada cerita di atas. Yuk kita cari Ya. Pak yuk kalimat Ya. ajakannya yang mana Tadi ya? ya untuk kalimat ajakan dimulai dengan kata ayo, terus kemudian apa namanya? Mari dan yuk. Ya, kita lihat ya. Mana ya Pak ya? Coba dari kalimat Ini yang pertama ada nggak Bu Ayu? nggak Kalimat ada. Oh, enggak ada. Kalimat yang kedua? Enggak ada. Tidak ada. Kalimat ketiga? Tidak ada. Kalimat yang keempat ada ayo nggak itu? Ini dia. Nah, berarti ini kalian garis bawah ya. Garis bawah. Ayo kita lihat Gajah gajah Siti di garis bawah. Kemudian ada lagi nggak Pak ya? Kita lihat kalimat selanjutnya. Tidak ada Bu Ayu. Tidak ada. Bawahnya. Nah, di situ ada kata yuk. Yuk. Kita ke kandang Zarofah. Nah, ini kalimat ajakan juga. Ini garis bawah. Garis bawah. Bawahnya ada lagi nggak Pak ya? Tidak ada Nggak Bu Ayu. Nggak ada. Berarti Berarti hanya dua ada saja ya? dua. Dua saja. Iya, berarti ada dua kalimat ajakan cerita di ajakan. atas. Yuk. Nah, jadi sama anak-anak di rumah itu ya udah diskusikan dengan teman karena di rumah berarti diskusikan dengan mama kata ajakan yang lainnya. Kalian bisa bermain. Ya, buat kalimat ajakan satu gitu. Mama buat kalimat ajakan satu. Gitu ya. Bisa bermain. Iya. Lanjutkan. Oke. Nah, anak-anak, alhamdulillah kita sudah selesai untuk belajar di tema 3 dan 4.
Kita ambil yang penting-penting tadi. Pembelajaran tema 5, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Ya. Nah, sebelum kita tutup, tak lupa lagi, tak bosan-bosan. Tak bosan Bu Ayu dan Pak Agus ya. Lalu mengingatkan anak-anak jaga kesehatan ya Pak. Iya. Kemudian sholat 5 waktunya harus dikerjakan, nggak boleh bolong Bu Ayu. Iya betul sekali. Kemudian nurut sama orang tua. Ya, kemudian kalau keluar rumah ya harus pakai masker. Dan sering-sering cuci tangan. Oh iya Pak, jangan lupa pesan dari kita untuk buku pantauannya yang kebiasaan baik tetap anak-anak teruskan ya. Betul sekali Bu. Cuci piringnya sendiri setelah selesai makan, kemudian sikat gigi sebelum tidur. Iya. Itu setiap hari, tidak boleh bolong juga. Betul sekali. Ya. Oke, akhirnya saya Bu Ayu dan saya Pak Agus undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.